جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para muslimin muslimat rahimakumullah. Bahagia sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita selalu dijaga kesehatan pada Ramadan yang masuk hari ke-12, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan tenang dan khidmah. Teman-teman sekalian, pada saat ini kita akan menjawab dari beberapa pertanyaan yang memang sudah kita rilis ya, kita simpan. Untuk kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat yang mempertanyakan kasus yang akhir-akhir ini sempat mencuat begitu, yakni tentang persekusi terhadap warung-warung yang buka di siang hari Ramadan. Ternyata ini dampaknya tidak hanya lokal di mana TKP itu ada, ternyata ini juga sudah menjadi isu nasional. Ini luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, ada dua segmen yang akan kita bahas pada saat ini. Yakni pertama adalah tentang berjual beli di siang hari Ramadan, jual beli makanan minuman atau warung yang buka di siang hari Ramadan. Yang kedua nanti tentang amar ma'ruf yang berkaitan dengan persekusi itu sendiri, yakni main hakim sendiri. Nah, saya sudah membawa kitab pertama Buyatul Mustarsidin, jadi karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi, kemudian Sulaiman Al-Jamal, jadi kitab Jamal karya Syekh Sulaiman Jamal yang menghasiai gitu, kitab Syarhul Manhaj karya Syekh Zakaria Al-Ansori. Baik, kita mulai dari segmen pertama tentang bagaimana orang yang berjualan makanan minuman di siang hari. Nah, ini ada dua, nanti kita belah menjadi dua atau nanti bahkan tiga begitu. Yang pertama adalah orang-orang yang berjualan yang memang niatan awalnya dan dalam prakteknya ini memang diniati untuk siapa saja. Jadi pembelinya siapa saja. Jadi orang yang wajib puasa dilayani, yang tidak wajib puasa apalagi dilayani semuanya. Maka ini tentu muamalah seperti ini, buka warung atau berjualan seperti ini hukumnya haram. Karena memang niatnya sudah kepada siapa saja, karena ini dianggap ta'awun alal itsmi wal udwan, ta'awun alal itsmi, jadi berkontribusi terhadap pelanggaran dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini adalah membatalkan puasanya atau tidak berpuasa. Yang kedua adalah mereka-mereka berjualan buka warung di siang hari, tapi niatannya adalah disediakan untuk mereka-mereka yang tidak kewajiban puasa. Jadi orang-orang yang tidak kewajiban puasa, meliputi orang tua, anak kecil, ibu-ibu yang mengalami haid ya, dan nifas misal, kemudian orang yang bepergian, maka ini tentu tidak masalah. Nah, dari dua ini kemudian timbul masalah. Apakah bisa seseorang itu kemudian memilah-milah begitu ya? Maka bisa. Ya, jawabannya adalah bisa. Jadi harus dipilah-pilah. Kalau yang memang kewajiban puasa maka harus amar ma'ruf nahi munkar. Kalau memang tidak maka dilayani. Nah, pada titik yang ragu-ragu, maka ini kemudian ulama mengatakan perbuatan si penjual yang menjual kepada orang yang dia ragukan apakah dia puasa atau tidak, atau diberikan kepada orang puasa atau tidak, maka hal seperti ini hukumnya makruh. Jadi kita bisa membaca di dalam buhyahnya, di sana di dalam bab ma yahrumu minal muamalat wa ma yukrahu, terjemahnya saja sedikit saya sampaikan bahwa setiap muamalah itu jual beli, hibah ya, kemudian sewa menyewa, kalau memang sesuatu yang dijual atau disewakan ini digunakan untuk haram, dia yakin atau menduga ini haram, maka hukumnya haram. Seperti menjual pisau, ini dia menduga atau yakin digunakan untuk merampok gitu ya. Kemudian menjual anggur, dia yakin mau digunakan untuk difermentasi menjadi miras, ya, ini juga haram. Nah, apabila dia menduga atau yakin tidak digunakan demikian, maka diperbolehkan ya
dalam segmen dalam penafsiran yang ragu-ragu. Jadi wa in syakka wala qarinata kurihat. Jadi kalau memang ragu-ragu ini digunakan untuk haram atau tidak, maka ini tetap diperbolehkan, tapi hukumnya adalah makruh. Kemudian di dalam kitab Jamal ini disebutkan bahwa orang muslim itu tidak boleh mengasih minuman kepada orang kafir, sekalipun orang kafir itu di dunia tidak dituntut untuk melaksanakan puasa, dan ini yang harus kita perjelas. Jadi kewajiban puasa ini kan sesungguhnya ada dua, ada kewajiban di dunia dan akhirat. Seperti kita orang muslim, ada yang kewajiban di akhirat saja, artinya di dunia tidak dituntut untuk puasa, tapi dia akan diberi sanksi di akhirat, yakni orang-orang kafir. Nah ini penting. Nah kemudian hal ini jangan sampai kemudian ada kesimpulan lah orang kafir saja dikasih makan ini tidak boleh, apalagi orang muslim sekalipun haid, istihad, nifas dan seterusnya. Tidak bisa, ada perbedaan. Jadi orang tua, anak kecil, orang haid itu memang secara asli dia tidak punya kewajiban, baik di dunia akhirat kan ada udzur. Nah kalau orang kafir ini betul di dunia tidak dituntut puasa, tapi ada kewajiban tanggung jawab kelak di akhirat yang membedakan. Nah jadi jangan sampai kesimpulannya salah. Kemudian yang kedua terkait dengan persekusinya, gitu ya. Persekusi ini tiap tahun ini ada, dan ini saya kira tindakan yang siapapun tidak mentolerir ya, tidak memperbolehkan baik fikih maupun aturan-aturan di dunia. Ini saya kira penting sekali. Jadi fikih kita amar ma'ruf nahi munkar, bahwa dalam eksekusi penindakan hukuman ini hanya diperbolehkan bagi imam, rakyat tidak boleh, perorangan tidak boleh. Sebab kalau perorangan ini kemudian masing-masing boleh menjatuhkan hukuman, wah, dunia hancur ini. Misal orang, ada orang zina kemudian diranjam sendiri, orang mencuri kita potong tangannya, kemudian orang mencuri apa kita kerangkeng, kita hukum, tidak bisa. Jadi mungkar yang bisa tahyir bilyat ini tidak serta-merta kemudian semua orang bisa melakukan. Ini adalah kewajiban dan hak daripada pemerintah. Tidak boleh kemudian orang main hakim sendiri, membubarkan warung, bahkan memporak-porandakan dagangannya dan seterusnya. Ini adalah tindakan yang salah, apalagi kalau kita berpijak kepada undang-undang kita yang kita sepakati, karena NKRI Undang-Undang Dasar 45 ini kita sepakati bersama. Maka kalau kita merujuk kepada Undang-Undang KUHP, persekusi ini ancamannya bisa berlapis ya. Kita bisa membuka pasal 167 KUHP, pasal 333 KUHP, pasal 335 KUHP. Ini semuanya adalah berkaitan dengan ancaman orang-orang yang mengadakan persekusi atau main hakim sendiri terhadap masyarakat-masyarakat yang diduga dia adalah salah. Jadi persekusi dalam kasus akhir-akhir ini, pertama itu saya kira salahnya bisa berlapis ya. Jadi pandangan syariat kita, pertama belum tentu yang buka warung ini salah. Yang kedua, toh kalau salah maka tindakan persekusi ini juga salah begitu, karena dia harus main hakim sendiri. Nah apa yang harus dilakukan? Seharusnya tidak sampai main hakim sendiri ya. Jadi bisa melaporkan kepada yang berwajib, bisa memperingatkan tidak sampai melakukan persekusi dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Nah teman-teman sekalian, dari sini kita harus berimbang. Jadi kalau ada orang yang buka warung salah, bukan berarti kemudian kita biarkan. Jadi terus kalau memang betul-betul dia niatnya salah, yang dilayani juga orang-orang puasa, maka tetap bagi kita untuk mengingatkan. Tapi sekali lagi, main hakim sendiri, persekusi ini sangat bertentangan dengan syariat kita, bertentangan dengan undang-undang kita, karena kita harus ikut kepada aturan pemerintah sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini penting sekali agar supaya kehidupan ini tetap kondusif, jadi tidak kemudian terjadi persekusi yang sesungguhnya itu masalah lokal, ternyata justru saat ini mengancam terhadap kedamaian, sifat toleransi kita kepada orang lain. Demikian
kita tetap mengingatkan, jaga kesehatan kita, jaga iman takwa kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, bisa menyelesaikan puasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 sampai akhir bulan nanti. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.